Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Anda semua. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Saifuddin Zuhri, di dalam pembelajaran Sosiologi Komunikasi. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan kita kali ini akan bahas satu topik yang berjudul media massa dan problematika sosial. Barangkali topik ini sebetulnya masih memiliki benang merah atau berhubungan dengan topik sebelumnya, yaitu tentang efek media massa. Nah, pada pertemuan sebelumnya sedikit mengulas balik bahwa sekarang ini di era globalisasi informasi, memang media sudah menjadi bagian dalam kehidupan sosial kita. Bahkan kehadiran perangkat teknologi informasi dan komunikasi yang sedemikian intens dalam proses-proses interaksi dan komunikasi, maka media memiliki posisi yang sangat kuat di dalam perubahan sosial di masyarakat. Nah, di efek media tersebut sudah dijelaskan bagaimana dampaknya media massa itu baik untuk skala individu, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. Nah, para peserta pembelajar, pada pertemuan ini kita akan menelaah apa saja bentuk-bentuk dari problematika sosial yang muncul di dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelumnya yang harus kita pahami dulu, memang kita harus sadari bahwa di satu sisi media itu memiliki manfaat positif, tetapi di sisi lain media juga berdampak buruk, ya. Nah, ini mengapa terjadi? Karena memang di dalam media itu sendiri muncul berbagai dilema, ya. Memang di satu sisi media itu sebagai entitas sosial yang bersifat mengedukasi, ya, sebuah lembaga yang memiliki misi untuk mendidik masyarakat, memberi informasi, memberi asupan-asupan data, informasi, berita yang bersifat mendidik supaya masyarakat terbuka wawasannya, bertambah ilmu pengetahuannya dan lain sebagainya. Tetapi juga harus diakui bagaimanapun institusi media massa itu juga sebuah korporasi, sebuah perusahaan. Disinilah media massa tidak bisa menghindarkan dirinya dari kepentingan-kepentingan untuk laba perusahaan. Sehingga satu sisi dia sebagai institusi edukasi, tapi di satu sisi media massa juga sebagai institusi produktif. Nah, itu dilema pertama. Dilema kedua, media massa itu memang menjadi agen perubahan, ya, agent of change, ya. Apalagi dalam sistem negara demokrasi, bahkan media massa dianggap sebagai pilar keempat demokrasi. Dia memiliki daya ubah untuk kesadaran demokrasi, bahkan gerakan-gerakan demokrasi. Biasanya media massa berkontribusi di situ. Tetapi efek dari media massa juga memiliki daya dobrak dan daya rusak, ya, agent of destroyer. Dia menjadi agen untuk merusak juga. Nah, inilah dua dilema yang dihadapi oleh media. Nah, para peserta pembelajar, mari kita telaah, kita petakan apa saja problematika sosial yang muncul sebagai efek media massa. Nah, pertama, kita tahu bahwa media massa pasti akan mengusung konten-konten yang cepat dikonsumsi dan laris dikonsumsi oleh khalayak. Nah, salah pertama adalah yaitu tentang mistik dan tahayul. Ini menjadi konten yang sangat laris di dalam masyarakat, apalagi masyarakat Indonesia contohnya, di mana cara pandangnya memang masih kuat, cara berpikir yang mistik itu, cara berpikir yang tidak selalu berlandaskan pada rasionalitas, tetapi pada imajinasi-imajinasi, dan ini cukup kuat pengaruhnya di dalam cara pandang dan perilaku masyarakat kita. Nah, ketika fakta sosial semacam ini masih kuat dan media massa memiliki alat-alat produksi untuk menciptakan tahayul-tahayul dan mistik di dalam proses produksinya, maka bertemu keinginan pasar
dengan kemampuan produksi di dalam dunia mistik dan takhayul ini masih cukup kuat. Nah, ini tentu saja menjadi problem, khususnya dalam proses edukasi ya, di mana contohnya peserta didik atau anak sekolah diajari tentang logika, rasionalitas, tentang hukum-hukum alam, hukum fisika, dan lain sebagainya. Tiba-tiba media massa, contohnya televisi, radio, atau bahkan cetak, beramai-ramai menyajikan tayangan-tayangan atau konten-konten dari pemberitaan atau informasi yang mengandung unsur-unsur tahayul dan mistik ya. Tentu ini menjadi problem sosial sebetulnya ya. Itu pertama. Kemudian kedua adalah persoalan seksualitas dan pornografi. Sebetulnya persoalan seks ini adalah persoalan yang bersifat sangat eksistensial, dan di dalam sejarah peradaban manusia memang seiring dengan kehadiran manusia itu sendiri. Jadi sebetulnya ini adalah tema purba dalam peradaban manusia. Sejak dulu seksualitas itu ada bersamaan dengan keberadaan manusia. Tetapi di era media sekarang ini, seksualitas itu direduksi hanya pada persoalan pornografi dan porno aksi. Nah, mengapa terjadi demikian? Karena sesungguhnya hasrat-hasrat naluriah seksual manusia itu kan sebetulnya kebutuhan yang bersifat wajar dan lumrah, dan itu bersifat naluriah sebetulnya. Bahkan kalau kita lihat salah seorang pemikir dari sosiologi, yaitu Sigmund Freud, meletakkan seksualitas itu sebagai eksistensi manusia. Ada istilah libido seksual ya. Dengan konsep ini maka orientasi manusia itu sebetulnya disublimasi untuk kepentingan-kepentingan hasrat seks. Dari situlah menurunkan berbagai norma-norma di dalam masyarakat. Nah, sebetulnya ini bersifat suci. Tetapi oleh media, supaya ini gampang dikonsumsi, menarik untuk khalayak, maka seksualitas ini direduksi, hanya dipersempit persoalan pornografi dan porno aksi. Nah, disitulah kemudian memunculkan berbagai problem ya. Seksualitas yang mestinya bagian dari pranata sosial, mengatur tentang proses institusi keluarga, produksi generasi dan lain sebagainya, kemudian dipersempit hanya persoalan pornografi dan porno aksi. Nah, ini problem kedua yang muncul di dalam media massa. Bagaimana proses-prosesnya pornografi dan porno aksi tersebut menginternalisasi di dalam kehidupan khalayak. Kalau kita ingat Burger dan Lukman, ada proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, maka persoalan porno media ini juga terjadi semacam itu. Bagaimana individu atau kelompok dipengaruhi persepsinya tentang seks, tentang orientasi seksualnya. Itu media massa biasanya mengusung tentang porno media yang begitu getol untuk ditawarkan ke khalayak. Nah, para peserta pembelajar, persoalan ketiga, problematika sosialnya adalah kekerasan terhadap perempuan di media massa. Kita tahu bahwa di dalam masyarakat kita masih kuat yang namanya struktur patriarki, di mana struktur di dalam hubungan jenis kelamin ini meletakkan laki-laki lebih dominan daripada perempuan, sehingga perempuan menjadi subordinat dari laki-laki. Nah, posisi subordinat dari perempuan inilah kemudian juga dieksploitasi oleh media massa, di mana perempuan menjadi komoditas ya. Ini cepat menarik, cepat laku, dan khalayak biasanya sangat gandrung ya, berhasrat dengan tontonan-tontonan yang mengeksploitasi perempuan. Tubuh perempuan menjadi media untuk apapun ya, untuk ekonomi, untuk bisnis, untuk politik, untuk budaya, dan lain sebagainya. Jadi perempuan diletakkan sebagai komoditas untuk orientasi-orientasi profit dari media itu sendiri ya. Kita tahu bahwa di dalam cara pandang masyarakat yang patriarki itu biasanya strukturnya sendiri patriarki, kemudian perempuan sebagai komoditas, ada stereotip bahwa perempuan itu orang kedua dalam rumah tangga, bekerja di sektor domestik ya, kemudian dia layak untuk dieksploitasi. Tentu ini untuk perspektif
kesetaraan gender harus dibongkar dan harus digugat ya. Tetapi persoalannya adalah cara pandang semacam ini masih cukup kuat di dalam budaya masyarakat kita. Problem berikutnya adalah tentang kekerasan dan sadisme. Nah, kita tahu bahwa secara psikis orang biasanya pengen melihat tontonan atau informasi yang bersifat mengguncang psikologis. Nah, salah satunya adalah nonton tentang kekerasan dan sadisme. Media massa sering mengusung ini karena memiliki daya kejut untuk khalayaknya sehingga nanti bisa terjual laris ya. Itulah mengapa ini memunculkan problem-problem psikologis dan nanti mempengaruhi perilaku tentang kekerasan dan sadisme. Kemudian problem berikutnya adalah tentang pembunuhan karakter. Ya, salah satu dari teori efek media itu adalah teori jarum suntik. Ketika informasi sudah diluncurkan, informasi sudah diseminasikan, maka dia memiliki daya luncur yang mengarah satu arah dan dia memiliki kemampuan untuk meluncur dengan deras dan melubangi objeknya. Nah, disinilah kemudian pengaruh paparan informasi ini tentu akan membekas. Nah, biasanya hal-hal yang bersifat menarik itu adalah yang bersifat menyinggung individu tertentu. Nah, disinilah kemudian akan membunuh karakter seseorang. Walaupun mungkin ada hak jawab, ada hak klarifikasi, tapi kalau sebuah informasi sudah diluncurkan, dan ini biasanya akan lebih menarik kalau membunuh karakter seseorang karena penasaran ya, katarsis dan lain sebagainya, itu biasanya orang akan mengkonsumsinya dengan cepat ya. Itu problem di dalam kehidupan sosial kita, media itu membunuh karakter seseorang. Nah, para peserta pembelajar, itulah problem-problem dari media massa yang menjadi persoalan sosial dalam kehidupan kita. Nah, tentu kita harus mengkritisi itu semua. Bagaimana supaya media walaupun berada di dalam dilema antara kepentingan untuk membawa nilai-nilai perubahan yang positif dengan dampak yang bersifat merusak ini bisa dihentikan, kemudian bisa memperbesar dampak positifnya. Nah, para peserta pembelajar, sekarang kita sudah memasuki era media online. Tentu problem-problem sosial di dunia online jauh lebih rumit, lebih cepat, lebih banyak dan lebih luas pengaruhnya. Nah, saya mohon peserta pembelajar untuk memperluas topik ini dengan melihat berbagai kasus di media online. Topik ini akan kita diskusikan dan akan kita dialogkan di dalam proses pembelajaran nanti. Saya mohon sebelum proses pembelajaran Anda untuk membaca banyak referensi, mengumpulkan data dan mengamati fenomena di sekitar Anda terkait dengan problematika sosial media massa. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.